Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Daniel Triunatan dan juga teman saya ini Purnamasari, mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan di SD dengan materi memberikan layanan bimbingan di sekolah dasar. Baik, langsung saja. Pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu ataupun diberikan kepada sekelompok orang agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Jadi berkaitannya dengan pendidikan di SD, yaitu seorang guru memberikan bimbingan kepada peserta didik atau siswanya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip di dalam bimbingan sekolah dasar. Yang pertama, bimbingan tidaklah memaksakan arah perkembangan individu, tapi tidak pula terlepas dari nilai-nilai orang yang melaksanakan fungsi bimbingan di sekolah. Harus sadar dan menerima tanggung jawab akan nilai-nilai yang dikomunikasikannya kepada peserta didik. Yang kedua, bimbingan itu diperlukan bagi semua peserta didik. Semua peserta didik memerlukan bantuan dan bukan hanya mereka yang menunjukkan ketidaksesuaian. Memang di dalam kenyataan karena pertimbangan waktu, tempat, tenaga, dan biaya menuntut bimbingan untuk memberikan prioritas kepada peserta didik yang dianggap paling memerlukan bantuan. Yang ketiga, bimbingan harus peduli terhadap semua segi pertumbuhan peserta didik. Prinsip ini mengandung arti bimbingan harus memandang berbagai segi perkembangan peserta didik, fisik, mental, sosial, maupun emosional sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan. Yang keempat, bimbingan berdasar kepada pengakuan atas kemampuan individu untuk menentukan pilihan yang benar. Setiap individu memiliki hak pribadi untuk menentukan pilihan, tetapi hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menerima konsekuensi pilihan itu. Yang kelima, kehadiran bimbingan di dalam praktek pendidikan tidak cukup dipertautkan dengan proses pengajaran, melainkan juga harus dipertautkan dengan pemahaman kesiapan belajar peserta didik, masalah disiplin, personalisasi nilai, kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan lain yang menunjang pertumbuhan peserta didik dan tidak terbatas kepada kegiatan-kegiatan belajar saja. Yang keenam, bimbingan memberikan bantuan dengan jalan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap dirinya, penerimaan akan tujuan yang realistik, serta perwujudan tujuan yang realistik itu sebagai kemampuan dan kesempatan yang ada pada dirinya. Selanjutnya yaitu kedudukan dan permasalahan bimbingan di sekolah dasar. Proses pendidikan sebagai proses individual membawa implikasi bagi praktek pendidikan untuk memberikan kepedulian kepada perkembangan setiap peserta didik. Upaya pendidikan perlu menyentuh setiap dunia kehidupan peserta didik secara individual. Keberadaan bimbingan di sekolah merupakan sisi lain dari proses pendidikan yang kepeduliannya tidak terletak pada proses instruksional, melainkan pada proses-proses non-instruksional, dengan fokus intervensinya terletak pada dunia kehidupan individu peserta didik. Keberadaan bimbingan dalam pendidikan di sekolah dasar terkait erat dengan sistem pendidikan dasar. Kedudukan dan posisi formal dari sekolah dasar seperti ini membawa implikasi kepada peran dan fungsi sekolah dasar pada masa yang akan datang. Kebutuhan akan bimbingan di sekolah dasar terkait erat dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Masalah-masalah yang muncul pada peserta didik di sekolah dasar akan banyak kaitannya
dengan masalah perkembangan yang mereka alami, dan masalah perkembangan tersebut akan berpengaruh kepada penyesuaian diri peserta didik terhadap program bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama adalah bimbingan belajar. Kepedulian guru terhadap keragaman individual peserta didik merupakan hal penting sebagai dasar penentuan jenis bantuan kepadanya. Dalam proses bimbingan belajar, sangat mungkin guru dituntut untuk memberikan layanan kepada peserta didik secara individual atau perorangan. Yang kedua adalah bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi lebih terfokus kepada upaya membantu peserta didik mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemampuan memecahkan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan identitas diri. Oleh karena itu, guru di sekolah dasar memegang peran yang amat penting di dalam mengembangkan iklim pembelajaran sebagai bahan perkembangan pribadi peserta didik. Yang ketiga adalah bimbingan sosial. Bimbingan sosial diarahkan kepada upaya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi di dalam kelompok. Dalam kehidupan anak sekolah dasar, kecakapan tersebut adalah kecakapan interaksi dengan kelompok teman sebaya atau orang dewasa. Peran penting yang perlu dimainkan guru dalam kaitannya dengan layanan bimbingan sosial ialah mengembangkan atmosfer kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rini Pertamasari. Baiklah, selanjutnya ada bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah dasar diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan beragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif. Ada program pengembangan kesadaran karir di tingkat sekolah dasar, khususnya di kelas-kelas tinggi, hendaknya dikembangkan secara terpadu. Kemudian ada bimbingan karir di sekolah dasar juga terkait erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tidak disukai, kecakapan diri, disiplin, serta mengontrol kegiatan sendiri. Kemudian ada bimbingan anak berbakat. Bimbingan anak berbakat dapat digolongkan ke dalam bentuk yang pertama, pengajaran pengayaan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk belajar mandiri, antara lain mengadakan percobaan-percobaan di laboratorium, menjawab soal-soal, dan belajar di perpustakaan. Yang kedua ada percepatan, yaitu cara pembinaan murid berbakat dengan cara memperbolehkannya naik kelas, melompat atau menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, pengelompokan khusus, yaitu sejumlah anak berbakat dikumpulkan dan diberi kesempatan secara khusus memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada bimbingan bagi anak berkesulitan belajar. Umumnya masalah ini tampak ketika anak mulai mempelajari mata-mata pelajaran dasar seperti menulis, membaca, berhitung, dan mengeja. Guru juga berperan sekali dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Misalnya dengan pendekatan personal dengan menanyakan, "Mengapa kamu sulit belajar, Nak?" atau "Apa keluhanmu?" Yang terakhir ada bimbingan bagi anak dengan perilaku bermasalah. Perilaku bermasalah adalah persoalan yang harus menjadi kepedulian guru, bukan semata-mata karena perilaku itu destruktif atau mengganggu proses pembelajaran, melainkan semua bentuk perilaku baik agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan peserta didik dalam belajar. Bagi sekolah dasar yang berperan sebagai guru sekaligus sebagai pembimbing, penanganan dan pencegahan perilaku bermasalah dapat ditempuh dengan pengembangan kondisi pembelajaran yang dapat memperbaiki kesehatan mental peserta didik. Dengan kata lain, cara mengatasinya, guru atau orang tua harus membimbing atau menasihatinya secara terus-menerus dan tetap mengajarkannya ke arah yang tentunya selalu positif setiap kalinya.